Halo, Bob di sini. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus penganiayaan yang disertai dengan pemerkosaan yang terjadi pada seorang dokter muda asal India. Kasus ini menimpa dokter muda, Dr. Momita Debnath, pada 9 Agustus tahun 2024 lalu. Sebelum dibunuh, dokter muda di Kolkata, India tersebut diruda paksa atau diperkaos belasan pria hingga mengembuskan nafas terakhirnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Dr. Momita? Langsung aja kita bahas. Momita Debnath lahir pada tahun 1993 di Kolkata, India. Sejak masa kanak-kanaknya, ia sudah menunjukkan minat yang luar biasa terhadap sains dan kedokteran. Di lingkungan keluarga dan sekolahnya, Momita dikenal sebagai anak yang selalu penasaran dan berdedikasi dalam mempelajari segala sesuatu tentang kesehatan. Ketertarikan ini bukan sekedar hobi, ia menganggap sains sebagai panggilan hidupnya. Saat memasuki usia remaja, Momita memutuskan untuk mengejar cita-citanya dalam dunia medis dengan melanjutkan pendidikan di R.G. Kar Medical College, salah satu institusi medis terkemuka di Kolkata. Di sana, ia segera membuktikan kemampuannya sebagai mahasiswi yang berprestasi. Dalam setiap ujian dan praktikum, ia selalu menonjol dengan hasil yang gemilang. Dedikasinya yang tak tergoyahkan dan keinginan untuk memahami lebih dalam tentang kedokteran membuatnya menjadi sosok yang dihormati oleh dosen dan teman-temannya. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan kedokterannya dengan predikat memuaskan, Momita melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dengan fokus pada kedokteran spesialis. Keputusan ini diambil dengan tujuan mulia untuk membantu lebih banyak pasien yang menghadapi masalah pernapasan dan kesehatan paru-paru. Dalam program pendidikan lanjutan ini, ia terus menunjukkan komitmen dan keahlian yang mendalam, menjadikannya seorang ahli di bidangnya. Reputasinya sebagai ahli di bidang kedokteran juga membawanya ke berbagai konferensi nasional dan internasional. Di sana, ia sering diundang sebagai pembicara untuk membagikan pengetahuannya tentang inovasi kesehatan dan praktik terbaik dalam merawatkan pasien. Melalui presentasi dan diskusi di forum-forum ini, Dr. Momita Debnath terus berkontribusi pada perkembangan ilmu kedokteran dan memperluas dampak positifnya di seluruh dunia. Namun, perjalanan Dr. Momita dalam menimba ilmu kedokteran harus berakhir pada tanggal 9 Agustus tahun 2024 lalu. Setelah sekelompok teman yang mengenal Momita melaporkan kasus hilangnya dokter muda tersebut kepada pihak kepolisian India. Pada 9 Agustus tahun 2024 lalu, Dr. Anaya Roy, seorang teman dekat dan rekan kerja Dr. Momita Debnath, mulai merasa khawatir ketika tidak bisa menghubungi Momita melalui telepon atau pesan. Momita dikenal sebagai sosok yang sangat terorganisir dan tidak pernah melewatkan janji tanpa memberitahu sebelumnya. Ketidakmunculan yang tiba-tiba ini membuat Dr. Roy semakin cemas, terutama karena Momita tidak menghadiri pertemuan penting yang sudah dijadwalkan. Setelah upaya untuk menghubungi Momita lewat telepon dan pesan tidak membuahkan hasil, Dr. Roy memutuskan untuk langsung mengunjungi tempat kerja Momita di rumah sakit R.G. Kar Medical College di Kolkata. Setibanya di rumah sakit, Dr. Roy menyadari bahwa Momita tidak berada di ruang kerjanya atau di area yang biasa dia kunjungi. Ketika Dr. Roy tidak menemukan Momita di lokasi yang seharusnya dia berada, dia melaporkan situasi ini kepada petugas keamanan rumah sakit. Petugas keamanan dan staf rumah sakit mulai melakukan pencarian di seluruh area rumah sakit. Mereka memeriksa ruang-ruang yang mungkin sering dikunjungi oleh Momita, termasuk ruang seminar dan area lain yang relevan. Pada pagi hari tanggal 12 Agustus tahun 2024, setelah melakukan pencarian menyeluruh, mereka menemukan tubuh Dr. Momita Debnath di sekitar aula seminar rumah sakit. Kondisi tubuhnya sangat memprihatinkan dan keadaannya menunjukkan bahwa dia telah mengalami kejadian yang sangat tragis. Pihak berwenang segera dipanggil ke lokasi kejadian untuk menangani situasi tersebut. Setelah tiba, mereka mulai melakukan olah ke tempat kejadian perkara dan mengumpulkan bukti.
Penyelidikan pun dimulai untuk menentukan penyebab meninggalnya dan mencari tahu lebih lanjut mengenai apa yang telah terjadi pada Dr. Momita Depnat. Setelah penemuan tubuh Dr. Momita Depnat di sekitar aula seminar Rumah Sakit RG Kar Medical College, tim forensik dan polisi segera tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Proses ini dimulai dengan pemeriksaan menyeluruh di sekitar area di mana tubuh Momita ditemukan. Petugas forensik bekerja sama dengan tim investigasi untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti yang ada. Ketika tim forensik memeriksa tubuh Momita, mereka menemukan bahwa penyebab meninggalnya adalah luka tusuk yang parah. Luka-luka ini terletak di beberapa bagian tubuhnya, menunjukkan bahwa dia telah mengalami serangan yang sangat kejam. Ada juga tanda-tanda perlawanan yang jelas. Beberapa luka dan memar pada tubuhnya menunjukkan bahwa Momita berusaha melawan pelaku saat serangan terjadi. Hal ini memperlihatkan bahwa peristiwa tersebut bukanlah suatu kejadian yang berlangsung secara damai atau tanpa perlawanan dari korban. Di sekitar tubuh Momita, petugas menemukan beberapa senjata tajam, seperti pisau dan alat pemotong lainnya. Namun, tidak semua senjata ini cocok dengan luka-luka yang ditemukan pada tubuhnya. Beberapa senjata mungkin digunakan oleh pelaku selama serangan. Namun, tidak semua relevan dengan luka-luka yang menyebabkan meninggalnya Dr. Momita. Temuan ini menjadi titik awal bagi penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan jenis senjata yang sebenarnya digunakan dalam peristiwa tersebut. Selain itu, polisi mencatat bahwa tidak ada tanda-tanda perampokan di tempat kejadian. Barang-barang berharga seperti perhiasan, dompet, dan dokumen penting masih berada di tempatnya. Hal ini mengindikasikan bahwa motif pelaku mungkin bukan untuk merampok atau mencuri barang-barang korban. Setelah olah tempat kejadian, polisi mulai mengumpulkan bukti-bukti yang mungkin berguna dalam penyelidikan. Mereka mengambil sampel DNA, sidik jari, dan berbagai bukti lainnya dari lokasi kejadian. Selain itu, tim investigasi juga melakukan wawancara dengan anggota keluarga, teman-teman, dan rekan-rekan kerja Momita untuk mengenali informasi lebih lanjut tentang latar belakang dan kehidupan pribadi korban. Dalam wawancara yang dilakukan, rekan-rekan Momita mengungkapkan bahwa mereka tidak mengetahui adanya ancaman atau masalah pribadi yang serius yang dihadapi oleh Momita. Mereka menggambarkan Momita sebagai seseorang yang sangat profesional dan tidak pernah menunjukkan adanya tanda-tanda stres atau konflik yang signifikan. Informasi ini membantu penyelidik untuk fokus pada potensi motif lain dan mencari tahu lebih lanjut mengenai siapa yang mungkin memiliki alasan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadapnya. Penyelidikan berlanjut dengan mengumpulkan semua informasi yang ada dan menganalisis bukti untuk menemukan petunjuk yang bisa mengarah pada pelaku peristiwa tersebut. Hasil autopsi terhadap Dr. Momita Depnat mengungkapkan detail yang sangat tragis tentang penyebab kematiannya. Dr. Momita mengalami kekerasan seksual dan fisik yang ekstrim. Laporan autopsi menjelaskan bahwa Momita telah diruda paksa dan dicekik hingga kehilangan nyawanya. Laporan tersebut mencatat adanya luka parah di sekujur tubuhnya, termasuk di bagian intim, wajah, dan bagian tubuh lainnya. Di area intim, ditemukan 150 ml cairan laki-laki, dan juga luka-luka serius yang menunjukkan kekerasan seksual yang sangat berat. Wajahnya juga mengalami luka-luka parah, yang mencerminkan kekerasan fisik yang signifikan. Selain itu, terdapat luka-luka di bagian tubuh lainnya yang menunjukkan tingkat kekerasan yang ekstrim selama serangan. Lebih jauh, otopsi mengungkapkan bahwa Momita sempat melakukan perlawanan sebelum meninggal dunia. Terdapat tanda-tanda luka akibat perlawanan, yang menunjukkan bahwa korban berusaha keras untuk melawan pelaku dan mempertahankan diri saat serangan berlangsung. Temuan ini memberikan gambaran yang jelas tentang kekejaman yang dialami oleh Dr. Momita Depnat dan menjadi bagian penting dalam penyelidikan untuk memahami sepenuhnya apa yang terjadi dan mencari pelaku dari tindakan kejam ini. Setelah melalui penyelidikan yang intensif, pihak kepolisian akhirnya berhasil menangkap seorang tersangka dalam kasus ini. Tersangka yang ditangkap adalah Sanjay Roy, seorang relawan sipil yang bertugas di kepolisian. Penangkapan Sanjay Roy tidak terjadi secara kebetulan. Ia menjadi target utama setelah penyelidik menemukan bukti-bukti kuat yang menghubungkannya dengan kasus ini.
Proses penangkapan dimulai dengan pengumpulan dan analisis bukti-bukti dari tempat kejadian perkara dan hasil otopsi yang mengungkapkan kekejaman yang dialami oleh korban. Selama penyelidikan, pihak berwenang memfokuskan perhatian mereka pada beberapa petunjuk kunci, termasuk data forensik dan kesaksian dari orang-orang di sekitar korban. Dalam proses ini, ditemukan jejak-jejak yang mengarah pada Sanjay Roy. Beberapa bukti, seperti sidik jari dan jejak DNA, yang ditemukan di lokasi kejadian, cocok dengan identifikasi Roy. Selain itu, pihak kepolisian juga mendapatkan informasi dari rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa Sanjay Roy berada di area rumah sakit dan lokasi kejadian pada waktu yang bertepatan dengan kejadian tersebut. Informasi ini dikombinasikan dengan hasil analisis forensik, semakin memperkuat dugaan bahwa Roy terlibat dalam kejahatan tersebut. Pada saat penangkapan, Sanjay Roy tidak hanya menghadapi tuduhan pada kasus ini, tetapi juga tuduhan kekerasan seksual dan penganiayaan. Penangkapannya dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan keamanan dan integritas proses hukum. Roy ditangkap di tempat tinggalnya tanpa perlawanan berarti, dan selama proses interogasi, ia mulai memberikan informasi yang lebih detail mengenai perannya dalam kasus ini. Sanjay Roy, seorang relawan sipil, bergabung dengan kelompok manajemen bencana kepolisian Kolkata pada tahun 2019. Namun, Roy tampaknya tidak puas dengan perannya tersebut dan memanfaatkan koneksi yang dimilikinya untuk berpindah ke sel kesejahteraan kepolisian Kolkata. Melalui jaringan yang ada, Roy berhasil mendapatkan penempatan di Batalion keempat Kepolisian Kolkata. Koneksi ini juga membantunya mendapatkan posisi di Rumah Sakit RG Kar, sebuah lokasi di mana ia mulai terlibat dalam berbagai praktik pungli dan kegiatan tidak etis lainnya. Di Rumah Sakit RG Kar, Roy beberapa kali ditugaskan di pos polisi yang berada di area tersebut, terkadang untuk periode yang cukup lama. Selama masa tugasnya, Roy diduga melakukan beberapa tindakan penyimpangan yang mencurigakan, termasuk pemerasan terhadap pasien dan penggunaan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. Praktik pungli yang dilakukan Roy mencerminkan penyalahgunaan wewenang yang ia lakukan dengan memanfaatkan posisi dan jaringan yang dimilikinya. Namun, Roy tidak hanya terlibat dalam praktik-praktik korupsi. Menurut laporan dari Times of India, penyelidikan terhadap Sanjay Roy mengungkap sejumlah tuduhan serius yang dihadapinya. Roy diketahui telah terlibat dalam pemerasan, intimidasi, dan ancaman terhadap wanita. Salah satu kasus yang menonjol adalah serangan terhadap istrinya yang sedang hamil pada tahun 2022. Dalam insiden ini, Roy dinyatakan bersalah dan dianggap sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, Roy juga terlibat dalam perilaku tidak pantas terhadap seorang dokter wanita baru-baru ini. Meski telah ada tuduhan terhadapnya, Roy tidak pernah menghadapi kecaman resmi yang memadai dan berhasil menghindari penangkapan meskipun telah menyerang istrinya. Pakistan Today melaporkan informasi tambahan mengenai kehidupan pribadi Roy yang sangat mengkhawatirkan. Tetangga Roy mengungkapkan bahwa ia telah menikah beberapa kali, dengan 3 istrinya meninggalkannya karena perilaku kasar dan kekerasan yang dilakukan Roy. Istri keempatnya yang meninggal dunia karena kanker tahun lalu juga dilaporkan mengalami masalah dalam pernikahan mereka akibat sikap Roy. Mereka yang mengenal Roy menggambarkan dia sebagai pelaku kekerasan berulang, dengan pola kekerasan yang konsisten terhadap wanita dalam kehidupannya. Informasi ini memberikan gambaran mendalam mengenai karakter dan perilaku Sanjay Roy, serta konteks yang lebih luas tentang latar belakangnya sebelum penangkapannya dalam kasus Dr. Momita Debnath. Tidak sedikit orang, khususnya keluarga Dr. Momita Debnath, yang sangat tidak puas atas penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Menurut pihak keluarga, sejak awal sudah terlalu banyak kejanggalan, termasuk lambatnya izin orang tua yang harus menunggu 3 jam sebelum diperbolehkan melihat tubuh anaknya. Lambatnya laporan hasil otopsi, dan penangkapan mendadak seorang warga sipil. Para dokter juga berkomentar bahwa tingkat keparahan luka yang dialami oleh Dr. Momita Debnath dilihat dari keadaannya. Sudah jelas, menunjukkan bahwa ada lebih dari satu pelaku. Ada laporan yang menunjukkan bahwa polisi meminta agar tubuhnya langsung dikremasi, walaupun
Pihak kepolisian Kolkata membantah hal ini, dan pada akhirnya tubuhnya tidak langsung dikremasi. Partai oposisi di India, BJP, juga menuduh polisi terlibat dalam upaya menutupi kasus secara besar-besaran demi melindungi beberapa oknum yang sebenarnya bersalah namun memiliki kekuasaan. Dugaan ini semakin kuat dengan adanya serangan tengah malam di rumah sakit pada 15 Agustus lalu, saat para wanita berdemo atas kasus ini. Hal ini memunculkan dugaan adanya upaya penghilangan barang bukti. Pemimpin oposisi, Suvendu Adhikari, mengklaim bahwa isi perut dari Dr. Momita Debnath sudah diubah dan dia menuduh kepolisian Kolkata memalsukan bukti yang ada. Menurut sumber CBI, ada informasi bahwa Dr. Momita Debnath dihabisi untuk mencegah dirinya mengungkap jaringan perdagangan organ ilegal yang beroperasi di rumah sakit tempatnya bertugas. Hal ini didapatkan dari proses investigasi yang telah lama dilakukan. CBI telah memeriksa 13 orang tambahan, sehingga ada total 19 orang yang diinterogasi selama 2 hari. Dan lebih dari separuhnya mengkonfirmasi bahwa ada jaringan perdagangan organ manusia yang diduga beroperasi di luar rumah sakit. Kabarnya, beberapa orang penting juga terlibat dalam perdagangan organ tersebut. Bahkan, dari petunjuk yang ada, 4 nama yang telah lama dicurigai, antara lain 3 dokter dan 1 staf rumah sakit. Keempat orang tersebut dilaporkan juga terkait dengan sebuah partai dan dituduh tak hanya melakukan perdagangan organ ilegal, tapi juga bisnis seks dan narkoba. Itulah kasus Dr. Momita Debnath yang terjadi baru-baru ini. Dari kasus ini, kita bisa melihat bahwa kejadian seperti ini bisa terjadi kepada siapapun, termasuk seorang dokter yang seharusnya mendapat perlindungan dalam pekerjaannya. Hingga kini, persidangan kasus ini masih terus berlanjut, dan berhasil menarik empati dari seluruh masyarakat India. Jika kalian menyukai video ini, silakan like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian. Bob di sini, see you on the next video.